Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Muhammad Fahmi, Rizan Fauzi Sugian Nur, dan Nasrullah ingin mempresentasikan hasil tugas bahasa Indonesia kami yang berjudul Ragam Bahasa dan Karakteristiknya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ragam bahasa lisan dan tulis. Ragam bahasa berdasarkan media atau sarana dibagi menjadi ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan standar, misalnya orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Ragam lisan non standar, misalnya dalam percakapan antar teman, di pasar atau dalam kesempatan non formal lainnya. Ragam bahasa tulis menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Adapun ciri-ciri ragam bahasa yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara, kemudian tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu, kemudian tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Kemudian berlangsung cepat, kemudian sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kemudian kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan yang terakhir yaitu dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Dan contoh ragam lisan ini adalah sudah saya baca buku itu. Ciri-ciri ragam tulis. Adapun ciri-ciri ragam tulis ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dari mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Contoh ragam tulis ini adalah saya sudah membaca buku itu. Yang kedua, ragam baku dan tidak baku. Yang pertama, A. Ragam bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi di mana pembicara atau penulis dituntut untuk bersikap sopan atau hormat terhadap mitra bicara, seperti dalam ceramah, pidato, seminar, atau diskusi dalam bentuk tulisan. Karakteristik ragam bahasa baku: yang pertama, tidak terpengaruh bahasa daerah. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing. Yang ketiga, bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Yang keempat, pemakaian imbuhannya secara eksplisit. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. B. Ragam bahasa tidak baku. Bahasa non-baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non-baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Karakteristik bahasa tidak baku: yang pertama, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Yang kedua, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Yang keempat, digunakan pada situasi santai dan tidak resmi. 3.
bahasa baku tulis dan ragam baku lisan. Perbedaan ragam baku tulis dan lisan antara lain: bahasa lisan didukung isyarat paralinguistik. Bahasa tulis dapat menyimpan informasi tanpa tergantung pada ruang dan waktu. Bahasa tulis dapat memindahkan bahasa dari bentuk oral ke bentuk visual, memungkinkan kata-kata lepas dari konteks aslinya. Sintaksis bahasa lisan kurang terstruktur dibandingkan dengan sintaksis bahasa tulis. Bahasa tulis banyak mengandung penanda metalingual yang menghubungkan antara frase klaus. Struktur bahasa tulis umumnya subjek predikat. Bahasa lisan memiliki struktur topik sebutan atau topik komen. Bahasa lisan jarang menggunakan konstruksi pasif. Bahasa lisan sering mengulangi bentuk sintaksis. Bahasa lisan dapat diperhalus sambil terus berbicara. 4. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan pengguna bahasa berdasarkan hubungan yang misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, dan atau sebaya, serta tingkat status sosial yang menjadi lawan bicara. Ragam sosial ini juga berlaku pada ragam tulis maupun ragam lisan. Sebagai contoh, orang takkan sama dengan menyebut lawan bicara jika berbicara dengan teman dan orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dan dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Contohnya, ikut gotong royong, tidak membeda-bedakan agama dan suku. Ragam fungsional yaitu ragam bahasa yang berkaitan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang kelima, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang disesuaikan dengan situasi atau konteks. Dapat berupa lawan bicara, tempat pembicaraan, dan sebagainya. Misalnya menggunakan kata Anda apabila berbicara dalam acara formal dan menggunakan kata kamu apabila dalam acara informal. Berbahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa menggunakan kaidah-kaidah tata bahasa yang terdapat dalam PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa Indonesia seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Misalkan dalam pertanyaan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang baku. Contoh, apakah kamu ingin menyapu rumah bagian belakang? Mungkin hanya ini saja materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.